Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salatul lail rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan nikmat dari Allah. Kita masih diberikan kemampuan dan juga kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema kultum pada malam hari ini adalah fadhailus shiyam. Keutamaan di dalam ibadah puasa. Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 183 telah menyatakan dengan jelas bahwa Allah mewajibkan ibadah puasa itu kepada semua umat manusia. Bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kepada semua umat sebelum umat Nabi. Apa kalimat yang bisa kita baca? Kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Itulah menunjukkan kepada kita bahwa ibadah puasa ini menjadi kewajiban kepada semua umat manusia. Para jamaah rahimakumullah, kenapa Allah mewajibkan puasa kepada setiap umat manusia? Maka tentu jawabannya karena ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sangat penting. Ibadah yang sangat utama yang harus kita lakukan. Setidaknya keutamaan ibadah puasa ini ada 3 menurut penjelasan dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Yang pertama adalah Allah mewajibkan puasa kepada semua umat manusia karena pentingnya dalam rangka menjadikan sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kafarat atas segala kesalahan kita sebagai manusia. Tentu disadari ataupun tidak, setiap kita pasti selalu bermaksiat kepada Allah. Pasti berbuat kesalahan dan juga dosa, maka Allah sediakan cara untuk menjadikan sebab diampuni oleh Allah dengan ibadah puasa itu. Hal ini bisa kita lihat dalam 2 hadis, di antaranya yang pertama hadis muttafaq alaih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapapun orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan syarat keimanan dan juga syarat ihtisab, senantiasa memperhitungkan apa dalam puasanya, hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasanya dia jaga, maka inilah puasa yang akan menjadi sebab ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Akan diampuni atas segala dosa-dosanya dari dosa yang telah diperbuatnya di masa lalu. Kemudian dalam hadis yang kedua, dalam riwayat Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah
mukaffaratun ma bainahuma idza ijtanaba al-kaba'ir. Bahwa salat 5 waktu dari zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, isya dan subuh, maka salat 5 waktu yang kita kerjakan, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan dari Jumat ke Jumat, maka kata Nabi SAW, mukaffaratum ma bainahunna, adalah menjadi kafarat, menjadi penebus, penghapus segala kesalahan di antara keduanya, di antara Jumat ke Jumat, di antara solat yang 5 waktu dari satu solat ke solat yang lainnya, idza tanabal kabair, selama orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Ini adalah sebab yang pertama Allah mewajibkan puasa kepada kita. Fadilahnya, keutamaannya adalah bisa menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan dan dosa kita. Hadirin kaum muslimin jamaah salatul lail rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah puasa diwajibkan kepada setiap umat manusia, adalah ibadah puasa ini pahalanya tidak terkait dengan bilangan tertentu. Inilah keutamaan ibadah puasa dibanding dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa ini Allah akan langsung memberikan balasannya, pahalanya tanpa bilangan-bilangan tertentu. Kalau ibadah sholat, kita tahu bahwa sholat sendiri dapat pahala 1. Sholat berjamaah maksimum pahalanya 27 derajat. Ini adalah angka yang ada pada amalan ibadah sholat. Begitupun setiap kita membaca Al-Quran, setiap huruf yang kita baca, 1 hurufnya adalah 10 kebaikan. Ada angka kuantitasnya, tetapi berbeda dengan ibadah puasa. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana azzibi, was-siyamu junnah, fa idza kana yawmu sawmin ahadukum fala yarfuth wa la yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Bahwa segala amalan Bani Adam atau amalan manusia itu semua adalah lahu, miliknya, baginya pengamal yang melakukan amalan ibadah. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana azzibi, dan aku yang akan memberikan balasan pahala terhadapnya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumin ahadukum, maka apabila seseorang pada satu hari berpuasa, fala yarfuth wala yashab, maka janganlah dia berkata-kata yang bohong, wala yashab, dan janganlah dia melakukan perbuatan yang sifatnya adalah perbuatan gaduh. Fa inna sabahu ahadun, maka apabila seseorang mencelakmu, orang yang berpuasa, qatalahu, atau mengajak berkelahi, falyaqul, maka katakanlah inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaihi, dan ini adalah menjadi petunjuk kepada kita, pahala ibadah puasa tidak terbatas dalam hitungan pahalanya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kullu amal ibni Adam lahu bidha'afal hasanah bi asyrin amsalihah ila 700 di'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-shaum fa innahu li wa ana azzibi. Bahwa segala amalan Bani Adam itu adalah miliknya, yang mana pahalanya itu bidha'afil hasanah, akan Allah lipat gandakan setiap satu kebaikan bi asyrin amsalihah, dengan 10 yang serupa dengan satu kebaikan, ila 700 dha'fin, sampai dengan 700 kali lipat. Maka ini adalah gambaran dari ibadah apapun ada pahala dari 10 sampai dengan 700 lipat. Maka kemudian Allah berfirman, illas shaum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana azzibi,
maka puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salatul lail rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang ketiga, keutamaan ibadah puasa selain dari sebab ampunan Allah, pahalanya tidak terkait dengan bilangan tertentu. Ternyata ibadah puasa memberikan fadilah kepada kita, yakni akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi para pengamal atau yang melakukan ibadah puasa itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu as-siyam, "Ay Rabbi, inni mana'tahu at-ta'ama wasyahawati bin nahar, fashaffi'ni fi." Wa yaqulu al-Qur'an, "Rabbi mana'tahu an-naumu bil lail, fashaffi'ni fihi fayashfa'ani." Adalah puasa dan Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi para hamba yang berpuasa dan yang membaca Al-Qur'an yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulus siyam, akan berkata puasa, "Ayyu Rabbi, di mana Tuhanku, inni mana'tahu ta'am, sesungguhnya aku puasa adalah telah dijadikan oleh orang yang berpuasa itu, mereka meninggalkan at-ta'am wasyahawat bin nahar, mereka meninggalkan makan dan syahwatnya di siang hari. Fashaffi'ni fihi, maka berikanlah syafaatku terhadapnya. Wa yaqulul Qur'an, dan begitupun Al-Qur'an akan mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tahun naumu bil lail, mereka orang yang membaca Al-Qur'an, mereka meninggalkan malamnya dari tidurnya, mengurangi waktu tidur di malam harinya, maka berikanlah syafaat kepadanya. Maka keduanya fayashfa'ani, akan memberikan syafaat kepada para pengamalnya. Mudah-mudahan dari tiga keutamaan ini menjadikan jelas kepada kita bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak sekadar dalam melaksanakan ibadah puasa ini gugur kewajiban, tetapi bagaimana meraih keutamaan-keutamaan yang sudah dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Akhiru kalam, nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekaligus mungkin informasi untuk kaifiat salat